Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program favorit kita yakni Kabar Petang. Hari ini eh, Kamis 23 Maret 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, DPR secara resmi menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang 4 tahun sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen Selasa 21 Maret. Rapat pengesahan Perpu Ciptaker turut dihadiri pemerintah yang diwakili Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Hadirin sidang pun serempak menjawab setuju. Rapat pengesahan Perpu Ciptaker dihadiri 75 anggota Dewan secara fisik dan sebanyak 210 hadir secara daring. Sisanya sebanyak 95 tidak hadir dan izin. Sehingga total rapat dihadiri 380 anggota Dewan. Apakah ini kabar baik bagi rakyat? Apakah Undang-Undang Cipta Kerja akan memajukan ekonomi dan dunia ketenaga kerjaan? Apakah akan akankah Undang-Undang Cipta Kerja untuk kesejahteraan rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Wahyudi Almaroki. Assalamualaikum Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nanang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, dan tetap semangat. Semoga antum juga sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin agak dikeraskan sedikit, Bung. Agak kecil. Baik, Bung Oke, baik. Wahidi. DPR RI resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023. Ya ini hari Selasa 21 Maret 2023 di gedung DPR Senayan Jakarta Pusat. Apakah ini kabar baik bagi rakyat, Bung? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa di channel Kabar Petang dimanapun berada. Eh, Kalau namanya kabar baik, pasti disambut antusias oleh rakyat. Ini kalau rakyat kayaknya nggak ada yang antusias ini, bahkan mungkin menggerutu ataupun bahkan mungkin prihatin ya. Ini menandakan bukan kabar baik, jadi mungkin kabar buruk. Atau bisa juga kabar baik bagi orang-orang yang memang pro terhadap kebijakan itu. Sehingga mereka merasa, wah ini sangat menguntungkan. Sehingga itu kabar baik bagi mereka. Karena kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini undang-undang Cipta Kerja ini kan undang-undang yang dulu ditolak oleh berbagai lapisan elemen masyarakat. Dari emak-emak, dari politisi, dari kaum buruh, dari ormas, dari ulama, akademisi, mahasiswa, bahkan ada juga anak-anak SMK dulu yang ikut-ikutan turun, walaupun mobil SMK-nya nggak kelihatan. Jadi karena ini memang cipta kerja dari ditolak oleh berbagai elemen masyarakat dan bukan sekedar ditolak, sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK dengan keputusan nomor 91 PUU Romawi 18 tahun 2020. Jadi bulan November 2021 sudah diputuskan bahwa undang-undang ini inkonstitusional, artinya bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak boleh berlaku alias harus dibatalkan. Tetapi saya lihat rejim Jokowi ini apa ya bandel terhadap undang-undang atau bahkan pembangkang konstitusi, sehingga bahkan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Nah, Perpu Cipta Kerja itulah yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Yang itu
bagi masyarakat ini bukan kabar baik, tapi kabar buruk. Begitu, Kang Nanang. Baik, Bung Wahyudi. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja ke depan akan memajukan ekonomi? Ya, katanya kan begitu. Dan dunia ketenaga kerjaan. Dan apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa nggak ya mensejahterakan rakyat? Lawang belum jadi aja udah di demo. Ya, tadi saya sampaikan kalau dia memang bisa mensejahterakan rakyat, pasti disambut antusias. Cuma memang bisa jadi mensejahterakan juga sebagian rakyat. Hanya rakyat yang mana, gitu kira-kira. Saya pikir yang paling banyak diuntungkan ya rakyat besar atau para oligarki atau para pengusaha besar yang tentu dengan eh, Perpu Cipta Kerja yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang ini menjadi payung hukum buat mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih jauh untuk mengeksploitasi negeri ini maupun bukan sekedar mengeksploitasi sumber daya alamnya, mengeksploitasi juga sumber daya manusianya. Jadi kalau kita lihat ini memang betul-betul kabar buruk bagi masyarakat dan mungkin eh, masyarakat makin jauh dari kata sejahtera. Ukurannya apa? Masyarakat sejahtera itu kan eh, paling sederhana bisa dilihat itu dari pendidikan, dari daya beli, dan dari kesehatan. Sekarang kita lihat pendidikannya orang banyak putus sekolah, udah gitu dari kesehatan rakyat sampai tersiksa harus membayar BPJS, bahkan harusnya itu menjadi bagian dari kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Baru-baru ini ada kasus ibu hamil mau melahirkan di Jawa Barat, itu ditolak oleh rumah sakit dan akhirnya meninggal dua-duanya, ibu dan calon bayinya. Nah, ini menunjukkan negara gagal melindungi rakyatnya, negara tidak mampu memberikan fasilitas kesehatan yang baik kepada rakyat, bahkan negara mengeksploitasi rakyatnya untuk membayar iuran BPJS yang mestinya itu menjadi kewajiban negara. Rakyat sudah membayar pajak dan banyak sekali pajak di negeri ini, dari PPH, PPN, ada juga bentuk pajak rumah makan, ada pajak retribusi yang lain, macam-macam itu. Tetapi untuk urusan kesehatan saja masih harus membayar dengan iuran BPJS. Bahkan sudah pun ada iuran BPJS, masih ada warga negara Indonesia yang mau melahirkan tidak dilayani oleh rumah sakit, ditolak, bahkan harus meninggal. Ini jelas pelanggaran konstitusional. Jadi menurut saya ini apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu akan memberatkan rakyat lagi. Rakyat sudah berat dengan berbagai pajak, pungutan, dan juga kewajiban-kewajiban lain. Bahkan pajak PPN kita itu tinggi sekali di negara-negara dibanding negara-negara tetangga kita. Singapura PPN-nya cuma 7%, kita 11%. Artinya kalau kita membeli roti yang harusnya harga 900 itu bisa jadi 1.000 gara-gara ada PPN 11%, 1.100 lah kira-kira gitu. Jadi itu menunjukkan apa? Negara bukan meringankan beban rakyat, tapi negara justru memajaki rakyatnya menambah beban. Nah ini bagaimana mau meningkatkan kesejahteraan. Apalagi keluar lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang mestinya sudah dinyatakan inkonstitusional, tapi rejim Jokowi ini entah siapa yang nyuruh, gitu langsung mengeluarkan perpu lagi. Dan perpu itu akhirnya disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Walaupun memang kalau kita lihat ada beberapa fraksi di DPR yang menolak gitu kan. Tetapi faktanya juga kalau kita lihat tadi sebenarnya juga tidak pada hadir semua. Disiasati dengan ada yang hadir, ada yang daring. Ini alasan daring apa? Orang sudah tidak ada alasan pandemi dan segala macam. Kenapa rapat harus pakai daring gitu? Kan harusnya hadir tuh. Nah itu menunjukkan memang ini nampak ada dipaksakan dan jauh dari kepentingan rakyat. Saya kira gitu, Kang Nana. Ya, tidak sanggup mensejahterakan rakyat, tapi sanggup beli Rubicon. Luar biasa ya. Mantap itu. Bung Wahyudi, apakah regulasi-regulasi yang ada ini sebenarnya cukup untuk mengakomodasi para pengusaha? Mengingat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ditolak oleh pengusaha. Dan apakah karena regulasi itu dianggap masih kurang terbuka, maka kemudian para kapitalis ingin regulasi yang sangat liberal, Bung?
Ya, kalau kita lihat sebenarnya sudah banyak sekali regulasi yang menguntungkan pengusaha dan merugikan rakyat bahkan merugikan negara. Saya ingin membuka beberapa contoh undang-undang yang regulasinya itu betul-betul menguntungkan para pebisnis, para pengusaha baik asing dan asing, tapi justru merugikan rakyat bahkan merugikan negara. Misalnya ada undang-undang minerba, mineral batu bara. Itu kan sangat merugikan rakyat kita, merugikan negara. Jadi efeknya tidak ada kesejahteraan ke rakyat, bahkan kalau kita cek efeknya penerimaan di APBN itu tidak muncul. Gitu. Jadi justru yang untung betul-betul para konglomerat atau para pengusaha. Ada undang-undang migas, coba bayangkan. Ada undang-undang air, ada undang-undang penanaman modal. Yang dulu misalnya listrik tidak boleh diswastakan, sekarang bisa diswastakan. Hajat hidup perusahaan usaha yang menyangkut hajat itu orang banyak bisa dikelola oleh para swasta. Ini justru menguntungkan rakyat, menguntungkan para pebisnis. Jadi regulasi-regulasi yang dulu misalnya dilarang pengusaha itu berbisnis di situ, merambahkan bisnisnya di situ. Sekarang boleh dengan regulasi-regulasi yang baru. Lalu kalau ditanya kenapa para pengusaha masih pingin regulasi-regulasi itu diperbarui bahkan keluar regulasi yang baru. Ini kan kalau kita lihat seperti biasalah watak para pengusaha, para oligarki itu kan muncul para oligarki dan para pengusaha yang serakah, para oligarki yang tamak gitu, yang kalau boleh bilang rakus gitu ya. Karena mereka punya prinsip kapitalis kan itu, pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Jadi kalau perlu gratis dan dapat keuntungan besar, kira-kira begitu. Itulah yang akhirnya mereka membuat undang-undang, membuat regulasi, memproduksi aturan dengan menggunakan orang-orang yang menjadi kaki tangan mereka untuk membuat regulasi dan undang-undang yang menguntungkan mereka. Bahkan tidak peduli apakah undang-undang itu merugikan negara, apalagi merugikan rakyat. Jadi mereka nggak terlalu peduli. Justru yang paling penting bagi mereka adalah menguntungkan. Jadi kalau ada undang-undang yang mau dikeluarkan lagi atau ada regulasi baru yang mereka anggap penting menjadi payung hukum untuk melindungi bisnis mereka, maka mereka akan keluar. Tidak peduli apakah ini menyengsarakan rakyat, apakah ini merusak lingkungan, apakah itu akan merugikan negara, mereka nggak peduli. Yang penting mereka untung. Itu kan ada lagunya Iwan Fals Bento. Gitu. Jadi ya pokoknya yang penting aku senang, aku menang. Nah, itulah kira-kira kaum oligarki itu. Jadi kalau kita lihat mereka itu semangatnya memang ingin menguasai kekayaan alam kita. Jadi bukan setelah menguasai kekayaan alam, mereka juga ingin mengeksploitasinya dan kemudian mengeksploitasi bukan sekedar kekayaan alam, mengeksploitasi rakyat kita juga gitu. Dengan berbagai pungutan, dengan berbagai beban biaya. Misalnya rakyat kita dulu bayar listriknya memakai jasa PLN dulu baru dibayar. Sama, tol itu lewat dulu di ujungnya baru bayar. Kalau sekarang enggak, deposit duluan, bayar duluan pakai kartu tol. Jadi sebelum menggunakan jasa, sekarang kita harus memberikan uang kita duluan. Sama dengan iuran BPJS itu. Kita belum sakit, kita harus iuran terus gitu, kira-kira begitu. Jadi negara ini belum memberikan jasanya kepada rakyat, belum memberikan pelayanan, tapi uangnya sudah diambil duluan. Nah di Bali itu adalah para pengusaha, para pebisnis yang memang menunggangi negara untuk kepentingan bisnis mereka. Jadi sudahlah kekayaan alam kita diambilin, kekayaan alam kita dikuasai dan dieksploitasi, masyarakat kita juga diperas gitu. Dan akhirnya apa? Eh, ya mereka masuk kepada bisnis-bisnis yang sebenarnya bisnis-bisnis yang harusnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Akhirnya mereka masuk ke situ. Dan itu bisnis-bisnis yang sifatnya dasar dan asasi yang mau tidak mau rakyat harus melakukannya atau membelinya. Misalnya bisnis listrik misalnya. Itu kan asasi sekali itu. Jadi rakyat harus membeli listrik kepada mereka dengan harga yang mereka tentukan. Sama dengan BBM. BBM juga rakyat harus membeli kepada mereka, bahkan perusahaan asing sudah bisa jualan BBM di negeri ini dengan payung hukum undang-undang migas yang tentu mereka yang membuat undang-undang itu. Dan akhirnya apa? Rakyat dipaksa membeli seberapa pun. Kan ada pilihan, kita punya motor. Kan harus diisi bensin, nggak bisa diisi air gitu.
Nah, sekarang yang menentukan harga bensin, harga minyak, siapa? Mereka. Oh, bukan mereka. Mereka menggunakan negara untuk kepentingan mereka. Jadi artinya mereka menunggangi negara. Jadi itulah akhirnya harga Pertalite yang mestinya bisa 8 ribuan, bisa jadi 10 ribuan. Dulu Vivo masih berani menjual 8.900, ditegur, suruh menjual lebih dari itu kan akhirnya karena kita sudah menentukan harga Pertalite kita 10 ribu. Jadi siapa sebenarnya yang uh, menguntungkan regulasi itu untuk kepentingan siapa? Itu nampak sekali rakyat tidak diuntungkan, justru rakyat diperas, kekayaan alamnya diambil, yang diuntungkan adalah para oligarki dan para pejabat. Saya pikir inilah regulasi-regulasi yang muncul, apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dari Perpu disahkan menjadi undang-undang. Ini dulu ditolak oleh banyak orang karena bahkan dinyatakan inkonstitusional. Kenapa sekarang bisa disahkan oleh DPR? Ini kita juga pertanyakan DPR. Ini wakil rakyat atau wakil para pengusaha gitu, atau para pebisnis atau para konglomerat. Nah itu fungsi wakil rakyat juga kita perlu dipertanyakan. Begitu Kang Nanang. Baik, Bung Wahyudi. Tadi udah disinggung mengenai peran oligarki ya. Nah, emangnya apakah ini ya kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini memang pro pada investor asing dan oligarki? Ya tadi itu pengusaha dalam negeri aja nolak undang-undang Ciptaker. Nah, terus apakah memang bisa, Bung ya? Ini kan bulan Ramadan, gitu ya. Pemerintah ini bisa diharapkan untuk berubah jadi lebih baik. Barangkali Ramadan ini mereka tobat gitu, Bung. Ya kita berharapnya begitu. Berharapnya Ramadan ini membuat orang jadi takwa. Tapi kan harapan itu. Karena betul bulan Ramadan itu orang diajak semakin dekat dengan Allah, semakin taat. Itu bagi yang mau. Bagi yang sudah rakus, bagi yang sudah tamak, bagi yang sudah bahasanya itu tidak mau tahu, bahkan memusuhi aturan-aturan Allah, bahkan memusuhi ajaran-ajaran Islam, ya tentu mereka tetap saja. Bahkan kalau dulu kita kenal bahwa kita harus slogannya kita harus toleran dan menghormati orang yang berpuasa. Sekarang mulai dibalik itu. Orang yang berpuasa harus bisa menghormati orang yang tidak puasa, kan gitu. Jadi itu menunjukkan apa? Loh, ini memang kan kita nggak bisa berharap lagi. Kenapa? Karena pemerintahan kita itu kan dipilih secara demokratis dan mereka butuh uang yang besar untuk bisa menduduki kursi-kursinya itu. Dan uang yang besar itu bisa diperoleh dengan dari para investor atau dia miliki sendiri. Tapi sebagian besar para politisi itu sangat tergantung kepada modal para investor. Sehingga investor politik itulah yang kita kenal sebagai oligarki. Itu akhirnya apa? Kebijakan-kebijakan yang dibuat itu pasti pesanan para oligarki. Dan tentu itu tidak menguntungkan rakyat, malah menguntungkan para oligarki. Nah, kalau kita lihat sampai di situ, maka kita juga sulit berharap para pejabat kita karena tadi mereka sudah terkontaminasi atau bahkan terpapar dengan ideologi kapitalis. Bahkan kalau mereka walaupun mereka teriak saya Pancasila, tapi prakteknya tetap menjalankan ideologi kapitalis. Gitu kan. Ekonominya juga ekonomi kapitalis. Hukum-hukum yang digunakan juga hukum-hukum sekuler kapitalis juga. Sehingga mereka punya adagium pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan dapat untung yang sebesar-besarnya. Bahkan mereka tidak peduli lagi rakyat yang susah, rakyat yang miskin dipajaki, lalu hasilnya mereka pamerkan dengan bentuk kekayaan, kemewahan. Ada tas yang harganya sampai puluhan juta, ada mobil yang ratusan juta bahkan miliar, ada motor gede, ada pokoknya macam-macam lah itu. Padahal itu hasil memeras rakyat kecil, memeras keringat rakyat, kemudian mereka pamerkan di depan rakyat yang sedang kesusahan. Harga-harga 9 bahan pokok di menjelang Ramadan ini begitu naik, mereka nggak peduli. Mereka pikirkan bagaimana mengegulkan undang-undang cipta kerja ini jadi bisa berlaku. Dan saya pikir ini bagaimana kita mau berharap kepada mereka. Kita tentu hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada mereka, membukakan hati-hati mereka. Dengan ikhtiar dari kita sungguh-sungguh dari rakyat ini harus berusaha sungguh-sungguh. Memang ini juga harus ikhtiar karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau usahanya rakyat harus kasih kita standar kepada Allah yang membolak-balikkan hati supaya memberikan hidayah kepada para
pemimpin, para politisi supaya jangan jadi orang yang tamak, jangan jadi orang yang rakus, jangan jadi orang yang hedon. Bahkan di tengah kemiskinan rakyat mereka sengaja memamerkan kekayaannya. Tentu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa memberikan nuansa baru lah. Setidaknya kalau mereka hedon tidak separah-parah amat, ada penurunan dikit dan tentu kita berharap semakin jadi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau bertakwa tentu tidak akan mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan hukum Allah. Ini juga persoalan. Jadi persoalan paling besar itu adalah mereka punya kewenangan membuat hukum dan membuat undang-undang yang itu jauh dari arahan dan panduan yang sudah Allah berikan. Jauh dari panduan kitab suci. Jauh dari panduan hukum-hukum yang Allah berikan. Jadi membuat hukum sesuka-sukanya mereka. Inilah yang terjadi sekarang. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini mereka bisa punya kesadaran baru, bertobatlah sebelum menghadap uh, malaikat di akhirat nanti susah mereka mempertanggungjawabkan dan susah menyulitkan rakyat ini. Yang mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan. Saya pikir begitu, Kang Nana. Wah, kata kuncinya tanggung jawab di akhirat. Nah, ini terakhir, Bung. Kalau sudah seperti ini, Ya, kepada siapa lagi rakyat ini berharap agar negeri ini selamat dari pemerintah yang punya mental menerabas, otoriter, dan meremehkan aspirasi rakyat. Nah, main-main loh ya, yang nolak undang-undang cipta kerja itu buruh, pengusaha, bahkan anak-anak SMK. Lalu kira-kira bagaimana nasib pembentukan dan penegakan hukum di tahun 2023 saat ini? Apakah cenderung otoriter atau gimana, Bu? ya. Jadi kalau kita lihat watak dari para oligarki itu semakin hari semakin buas, semakin rakus, semakin tamak, dan mereka semakin maju terus. Ini akan makin leluasa kalau rakyat tidak melakukan uh, perlawanan. Oleh karenanya, rakyat juga harus memahami hak-hak mereka. Rakyat juga harus punya kesadaran baru bahwa mereka sedang terzalimi. Rakyat juga harus punya kesadaran baru bahwa mereka harus tahu sistem apa yang bisa melindungi mereka supaya tidak terjadi sistem seperti sekarang ini. Juga mereka harus tahu kriteria pejabat itu seperti apa yang harus mereka pilih sehingga tidak asal memilih pejabat jadi atau tidak asal memilih wakilnya sehingga ini yang harus perlu disadarkan. Oleh karenanya, saya pikir kita harus bersama-sama melakukan penyadaran kepada publik. Di samping itu sama-sama juga menasihati para penguasa dan para pengusaha supaya jangan terlalu tamak dan kalau bisa mereka jadi orang yang bertakwa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari aturan-aturan Allah. Bahkan membuat regulasi dan undang-undang yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Dan tentu kita hanya berharap kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan juga bisa melakukan ikhtiar maupun usaha-usaha yang berdasarkan petunjuk tidak bertentangan dengan wahyu, tidak bertentangan dengan kitab suci, dan tentu kita ingin mereka juga ikut-ikut untuk menuju ke arah yang lebih baik. Saya pikir ada dua komponen yang perlu kita perbaiki. Para pemimpin dan para politisi kita harus pilih orang-orang yang terbaik, yang amanah, yang bertakwa. Jadi jangan asal terkenal. Kedua, sistem yang berlaku sekarang ini memang harus ada perbaikan yang menyeluruh, bahkan mendasar, gitu ya. Atau kalau boleh bilang mengakar sekalian. Nah itu harus ada perbaikan yang signifikan dan mendasar agar apa? Tidak memberi ruang kepada mereka membuat aturan-aturan sesukanya, aturan konstitusi, apalagi bertentangan dengan kitab suci dan bertentangan dengan aturan. Saya pikir peran dari publik sangat besar, peran dari para aktivis sangat besar, peran dari masyarakat sangat besar. Nah, kalau tidak ada pergerakan di level masyarakat dan para aktivis, maka para penguasa zalim, para oligarki, para pengusaha yang serakah, mereka akan semakin serakah, akan menjalankan visi misi mereka tanpa ada yang mengingatkan. Saya pikir peran sekali, peran penting masyarakat mengingatkan mereka dan kita harus melakukan perubahan. Saya pikir kita harus berharap kepada Allah dan juga melakukan ikhtiar maksimal supaya bisa ditolong oleh Allah untuk melakukan perubahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Wahyudi Almaroki atas pemaparannya. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dan terus berdoa di bulan suci Ramadan ini
agar kita diberikan pemerintah yang mencintai rakyatnya, kemudian sistem, terutama terjadi perubahan sistem menuju sistem Islam. Semoga Bung Wahidi Almaroki keluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses dan Amin. semangat selalu, Bung. Para pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.